Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Uliasari dengan NPM 21170510108 dari kelas D, jurusan Ilmu Komputer. Di dalam video ini, saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Organisasi Komputer oleh Bapak Febi Eka Febriansah, MT. Baik, di dalam ujian tengah semester ini terdapat dua soal. Yang pertama, bagaimana cara menginputkan nama di layar TTY, dan untuk yang kedua, bagaimana proses kerja ALU dalam ALU tester. Baik, yang pertama, bagaimana cara kita menginputkan nama di layar TTY ini. Nah, di dalam Logisim 8 bit CPU ini terdapat beberapa list option. Di sini terdapat 6 option. Yang pertama itu ALU, terus SRC, CPU, TXT, BPP, SE-key. Nah, untuk menginputkan nama, untuk soal yang pertama itu kita menggunakan option text editor. Nah, kita klik keyboard, kita inputkan 4. Nah, di sini muncul text editor. Nah, di dalam text editor juga terdapat option. Di sini ada 0 itu exit, 1 itu open file, yang kedua itu add new file. Nah, kita pilih yang kedua yang add new file. Kita inputkan 2. Nah, di sini ada add file number, kita inputkan 1. Nah, di sini kita masukkan nama, saya menggunakan nama saya. Nah, sudah muncul. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana inputan ini tampil di layar TTY ini. Yang pertama, CPU. Nah, kita inputkan dulu melalui keyboard dan dikembalikan lagi ke CPU. Nah, setelah dari CPU ini, lanjut ke RAM. Nah, di RAM ini ialah bahasa mesin. Jadi yang kita inputkan tadi di dalam keyboard tadi diteruskan ke ROM dan diubah menjadi bahasa mesin. Setelah itu dikembalikan lagi ke CPU. Selanjutnya masuk ke proses ROM. Nah, di proses inilah input dan output akan terus berjalan terus-menerus. Seperti contohnya kayak seperti yang di hitam-hitam ini, dan dia akan terus-menerus menginput dan outputkan. Selanjutnya eh, dikembalikan lagi ke CPU. Untuk yang terakhir itu ke proses DIX. Nah, DIX inilah yang mengetahui tata letak untuk menaruhkan inputan di layar TTY ini. Dan di disk ini juga untuk menyimpan data yang sudah kita inputkan. Selanjutnya dikembalikan lagi ke CPU. Setelah dari CPU ini barulah ditampilin di layar TTY ini. Begitulah proses untuk menginputkan nama di layar TTY ini. Untuk soal yang kedua yaitu tentang ALU, proses ALU tester. Nah, di sini kita pilih option 1. Nah, di LED control ini bakal berubah yang tadinya Logisim 8 bit CPU menjadi ALU. Nah, di dalam ALU tester ini terdapat implementasi operator. Nah, ALU tester ini adalah pengoperasian penjumlahan operasi aritmatika dan operasi logika. Nah, kalau operasi aritmatika itu seperti penjumlahan dan pengurangan, yaitu ada adder dan subtraktor. Dan kalau untuk operasi logika itu ada AND dan OR. Nah, di sini terdapat inform dengan nama A dan B. Kita inputkan 20 untuk A dan untuk B 10.
Nah, dia akan mengeluarkan angka biner dan untuk kita inputkan 20, dia bakal mengeluarkan biner ini 00, 10, 00, 00. Dan untuk inputan 10 untuk yang B itu 00, 01, 00, 00. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang AND, OR, XOR, AND OR, AND, dan SUM. Baik, di sini untuk N, di sini N itu ketika kita inputkan 0, 0, dia bakal mengeluarkan 0. Jika kita menginputkan 1, 0, dia bakal 0. 0, 1, dia bakal 0. 1, 1, dia bakal 1. Nah, kalau N ini, dia harus bernilai true. Kalau misalnya true, true, dia bakal mengeluarkan input 1. Seperti ini. Misalnya 00, dia bakal ngeluarin 0, 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 1. Itu kan cuma satunya, angka satunya cuma ada satu, jadi dia tidak ini, jadi dia 0, 1, 0 juga sama, jadi 0, 0, 0, 0, 0, seperti itu. Untuk yang X, yang OR, itu jika salah satunya bernilai true, dia bakal true. Jadi kita menyebutkan 00, dia bakal 0. Jika ada salah satu angka 1, dia bakal bernilai 1. Ini 00, dia bakal 0, 00, dia bakal 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini kan ada satu nih yang bernilai true. Jadi dia bakal bernilai 1. Ini juga jadi 1, 0. Jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Untuk yang XOR, ini, nah, kalau misalnya di XOR ini, kalau misalnya dia sama, itu bakal bernilai 0. Tapi jika ada salah satu yang beda, dia bakal bernilai 1. Seperti ini contohnya. 00, dia 0, 00, dia 0, 00, dia 0, 00, dia 0, 01. Nah, ini kan ada yang beda nih antara 0 dan 1. Dia bakal bernilai 1. Ini juga 1, 0 jadi 1, 0, 0 tetap 0, 0, 0, 0, 0. Nah, untuk yang AND OR, untuk yang AND OR ini, kalau misalnya di AND OR itu, jika kita menginputkan 0, 0, dia bakal mengeluarkan 1. Nah, jadi harus 0, 0. Kalau misalnya 1, 1, dia tetap 0 hasilnya. Contohnya seperti ini. 0, 0, jadi hasilnya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, ini 0, 1. Kan ini beda nih. Jadi dia hasilnya 0, ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, cara menghitungnya itu seperti ini. Nah, kan ini hasilnya CF nih. Nah, CF, kalau misalnya NOR itu adalah heksadesimal yang merupakan bilangan yang berbasis 16. Contohnya itu adalah seperti yang tadi, CF. Nah, di sini C itu kalau di dalam bilangan heksadesimal itu adalah 12, kalau yang F itu 15. Nah, jadi CF. Nah, cara menghitungnya itu kita mulai dari belakang. Nah, dimulai dari 0. Jadi setiap ke depan eh, pangkat yang ada itu semakin bertambah. Misalnya kayak di sini kan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Nah, di sini 16 pangkat 0 kali 15. Nah, 15 ini dari mana? Dari F. Terus di sini ada 16 pangkat 1 kali 12. 12 itu dari mana? Dari C. Jadi 16 kali 1, 16 dikali 12 hasilnya 192. 16 dikali 0, 0 dikali 15 hasilnya 15. Jadi 192 ditambah 15 hasilnya 207. Seperti itu. Dan untuk yang penjumlahan itu ada add. Sini saya akan jelaskan. Nah, di add ini, nah kita inputkan 20 dan 10 kan. Jadi hasilnya tadi 30. Nah, ini untuk inputannya ada 00, 10, 00, 00, 0001, 0000. Nah, kalau adder ini penjumlahan. Jadi yang kita inputkan tadi kita jumlahkan aja. Jadi hasilnya 0011, 0000. Seperti itu. Kalau untuk yang sub ini kan adanya 10.
kita tekan lagi, di sini ada subtraktor. Subtraktor itu adalah pengurangan. Di sini yang kita inputkan tadi, di sini ada 00, 10, 0000, 0000, 1, 0000. Nah, kita kurangin aja jadi hasilnya 00, 01, 0000. Seperti itu. Nah, di sini juga ada ada proses untuk CPU. Nah, di sini ada fitur on off, control unit, ROM, di sini ada keyboard control, di sini ada bus, clear define, di sini ada IO ini adalah input output, terus ada video control, RAM control, dan RAM, dan yang terakhir bus, data, address, dan WR. Itu dia presentasi tentang ujian tengah semester saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.